Halo kawan, balik lagi di channel Kesan Horor. Pada konten kali ini nih kawan, gue ingin menceritakan lagi kisah mistis gue yang gue alamin pas gue tinggal di daerah Serpong. Jadi ceritanya tuh begini kawan. Di situ ada sebuah gang, itu angker. Dan mitosnya ada setan gundul pringis atau kepala buntung. Nah, jadi gundul pringis itu mitosnya sih ya, kalau kita ada kelapa jatuh malam-malam, itu pas kita ambil itu berubah jadi kepala. Mitosnya seperti itu. Nah, ini yang akan gua ceritain ke lu, pengalaman gua ketika gua ngeliat gundul pringis itu. Jadi ceritanya ketika gua pengen nongkrong di namanya Menara Sutet di situ. Menara Sutet itu biasa emang tongkrongan gua gitu loh. Nah, gua sore itu jalan ke situ. Lah, akhirnya gua sampai di situ, gua nongkrong lah sama teman gua. Ketawa hahaha hihi ya, ketawa ngalor ngidul lah, ngobrolin apa aja. Itu sore sekitar jam 4-an lah gua nongkrong situ. Nah, tapi di situ gue tuh balik larut malam. Nah, teman-teman gue itu kan yang barengan sama gue itu lagi nggak ada di situ. Dan teman-teman yang bareng gue itu dia nggak berani dia pulang sampai larut malam di situ. Pulangnya sekitar ya jam 11 lah, kayak gitu dia pulangnya. Nah, gue nongkrong ngadol ngidul itu sampai jam 2 pagi. Itu gue nggak sadar. Nah, akhirnya udah jam 2 kita pulang lah. Ya kan, kita pulang, udah malam juga kan, udah pulang. Nah, pas gue pulang itu gue baru sadar, ini gue pasti ngelewatin 2 tempat angker. Yang tadi gang itu tadi tuh, gang angker tadi, dan lewatin sawah. Nah, gue ada 2 pilihan itu doang, gue mau pulang gitu. Lewat sawah itu serem, dan itu lumayan jauh juga. Jadi muter gue, kalau lewat sawah tuh gue muter gitu. Gue muter. Kalau lewat gang sempit tuh deket. Nah, itu yang paling angker tuh di gang sempit itu. Kalau lewat sawah itu emang angker juga, sama angker juga. Di situ ada mitos setan pocong dan gundurwo di situ. Nah, jadi gue dilema lah. Ini gue lewat gang sempit serem, lewat sawah juga serem, begitu. Tapi gue milih gang sempit. Nah, kenapa gue milih gang sempit? Karena gang sempit tuh walaupun serem, deket dia gitu loh. Sekitar 20 meter lah udah mau nyampe rumah gue gitu loh. Kalau lewat sawah tadi itu sekitar ya bisa 100 meteran gitu loh. Itu udah serem 100 meteran, dan itu kan jauh juga, udah tuh serem juga kan. Nah, makanya gue malah milih gang sempit. Walaupun serem mau sebentar lah. Nah, di situ gue udah ya pasrah aja lah ya kalau gue ketemu gitu. Kalau gue ketemu sesuatu, yang penting setan itu nggak bisa ngebunuh gue gitu loh. Paling cuma nakut-nakutin doang, kayak gitu, nakut-nakutin gue doang gitu. Akhirnya gue memberanikan diri masuk lah, mau pulang kan. Gue masuk. Nah, di situ ada pohon kelapa di gang itu, di sampingnya ada pohon kelapa. Nah, itu kan ada mitos gundul pringis ya di situ ya. Di situ gue udah mikirnya udah enggak nih, nanti kelapa ini jatuh tiba-tiba gue jalan gue ngeliatnya kepala gimana gitu kan gue ngeliatnya, apa gue mikirnya gitu. Ya udahlah, gue jalan aja lah. Gue jalan tapi agak kencang sih, gue jalan agak ngebut ya dikit gitu loh. Dan jalan pas gue lewatin pohon kelapa itu, udah lewat tuh, cedak, ada bunyi jatuh kayak gitu. Nah, di situ gue langsung kaget gitu kan, kayak buset, apa nih gitu. Nah, terus gue mikirnya kan udah, waduh, jangan-jangan kepala nih gitu kan, kepala nih. Nah, gue beraniin diri lah untuk ngeliat ke belakang. Gue liat ke belakang, set, gue liat kayak gitu. Nah, kelapa itu kan kayak ada serabut-serabutnya itu kan di atasnya gitu loh. Nah, gue lihat di situ, oh ada serabut-serabutnya, mungkin nih kelapa gitu. Nah, tapi gue tegesin lagi lah, kok serabut-serabutnya agak panjang gitu loh, kayak rambut gitu. Ya kan, gue lihat lagi, gue tegesin,
ini kan rambut gitu loh, ini rambut gitu. Terus gue lihat-lihat lagi lah ya kan, gue tegesin. Nah di situ tuh gue lihat ada matanya. Ternyata itu matanya tuh kayak orang gimana sih ya, kayak putih doang gitu, putih doang dan ada berdarah-darah gitu. Nah di situ gue udah fix, gue bilang ini kepala bukan kelapa gitu. Ya kan gue langsung lari lah, gue lari di situ, gue teriak-teriak. Nah itu nggak ada yang dengar karena emang orang-orang situ juga udah tidur dan nggak berani keluar ke gang itu juga gitu loh. Jadi di masa bodohin amat. Akhirnya gue keluar lah dari gang itu. Gue keluar dari gang itu, gue udah mulai jalan pelan kan, capek gue. Nah, akhirnya adalah yang keluar gitu loh, yang keluar dari situ. Ya masih muda sih ya, masih muda, anak muda gitu kan, masih muda, keluar dari situ. Nah ternyata teman gue di situ, dia nenggor gue, "Bro, lu kenapa lari dari situ?" Nah, gue bilang lah, gue ngeliat kepala di situ, ya kan? Gue bilang lah, gue ngeliat kepala di situ, gitu loh. Nah, teman gue ini cuma senyum doang, cuma senyum sambil bilang, "Makanya, Bril, lu jangan lagi balik-balik dari situ jam segini gitu, jam 2. Biasanya juga kan lu balik jam 11. Ngapain lu jam 2 di menara itu?" Ya gue bilang lah, karena gue ngobrolnya lagi asik gitu. Ya itu mah emang udah resiko lo, lu nyari sakit aja lu lewat-lewat situ ya kan. Kenapa lu gak muter lewat sawah? Malah digituin gue bilang juga, ya kan. Wah lewat sawah juga serem juga gitu loh, serem juga lewat sawah kan. Ntar gue ketemu pocong, ketemu apa, dan itu juga jauh juga. Dia bilang sih, ya iya juga sih ya, walaupun lewat gang sempit, walaupun lu ngeliat kayak gitu sebentar doang gimana gitu kan. Ngeri juga gue lihat kepala bro, begitu nama gue berdarah-darah. Nah di situ udah tuh gue ngobrol. Nah gue minta tolong dianterin gue pulang gitu. Gue udah takut kan. Nah sial lah, dia juga nggak mau dia nganterin gue pulang karena takut juga gitu loh. Dia takut juga karena emang masih serem. Gue tuh perjalanan gue nggak berakhir sampai di gang sempit doang, tuh masih serem. Gue pulang tuh masih serem juga gitu loh. Dia nggak mau nganterin. Ya udahlah, gimana, nggak bisa dipaksa kan. Nah akhirnya gue pulang lah. Gue jalan pelan ya kan, di situ jalan pelan, jalan. Nah di situ kan ada pohon itu kan, ada pohon jambu gitu. Di situ ada pohon jambu juga di situ. Itu agak gede pohon jambunya di situ. Gue ngeri juga kan lewat situ. Ngeri juga gue lewat situ kan. Mana sepi. Ya pokoknya daerah-daerah menara itu tuh sepi gitu loh. Kalau udah malam tuh sepi, pasti nggak ada mau keluar gitu loh. Karena emang mitosnya tuh emang udah kencang banget di situ. Udahlah, gue jalan kan. Jalan lewat pohon jambu itu, pertama ada yang manggil gue, ada yang nge-shootin gue gitu loh. Ada yang gituin gue kayak gitu. Ya tapi ya gue hirauin lah, orang cuman suara doang, yang penting lu jangan nampak gitu loh, jangan nampakin ke gue, suara doang mah nggak masalah. Nah gitu. Ya udah gue jalan. Nah jalan itu gue ngeliat kan lurus itu tuh masih gelap gitu loh, masih gelap. Dan gue lihat di kejauhan itu ternyata ada bapak-bapak di situ. Nah bapak-bapak ini ya kan, bapak-bapak yang gue lihat ini itu sebenarnya udah meninggal seminggu yang lalu karena penyakit diabetes gitu loh. Emang orang sih gendut, makanya dia meninggal sakit diabetes di situ. Dia lagi duduk aja gitu di teras, lagi duduk. Pas gue deket, dia nanya ke gue, "Lu kenapa lu habis lihat setan ya?" Gue digituin. Nah pas yang gue herannya itu agak-agak pucat gitu mukanya kan, agak-agak pucat gitu. Ya gue bilang lah, "Iya bang, gue habis ketemu kepala di gang sempit. Gila, serem banget, angker banget di situ." Gue bilang gitu kan, angker banget. Nah terus dia bilang, "Ya lu sih gitu kan, balik jam segini, ya nggak apa-apa lah. Itu perkenalan lah. Itu kan baru pertama kali kan lo lihat." Dia ketawa kan, dia mah ngetawain gue. Biasa sih nggak gitu orangnya. Biasa sih dia sama gue sih akrab ya, tapi kalau dia nanya ya udah, "Oh gitu, makanya jangan lewat situ lu," biasa gitu. Nah ini malah ngetawain gua gitu loh.
Malah gue diketawain, gue heran kok malah ngetawain gue dia ya, gue diketawain. Ya udah dah, lu balik sono gitu kan. Lagian lu malam-malam lihat kayak gitu, serem kan? Dia malah nggak, masih ngetawain gue di belakang ya kan. Gue udah jalan tuh, udah jalan balik. Ya udah dah, ya kan udah jalan balik, masih ngetawain gue. Nah, dia nggak perjalanan itu, gue langsung inget gitu loh. Gue langsung inget, lah ternyata dia udah meninggal 2 minggu lalu gitu loh. Dan tadi gue ngobrol tuh sama siapa gitu kan. Nah gue udah inget gitu, gue langsung lemes kaki gue kan. Kok dia kok muncul gitu loh. Emang belum 40 hari ya soalnya kan, kayak gitu baru seminggu gitu. Nah gue beraniin diri lah, gue ngeliat ke belakang. Gue beraniin diri ngeliat ke belakang. Mau tau apa yang gue lihat? Dia nyengir ke gue, nyengir sambil ketawa gitu lah ya kan. Nah di situ gue langsung lemes, gue nggak kuat lari lagi kan. Gue mau pingsan di situ, tapi ya gue kuatin lah. Aduh gue nggak mungkin pingsan di sini nih. Ini yang nolong gue juga, kalau pingsan siapa juga, nggak ada yang mau keluar juga gitu loh. Ya udah akhirnya gue jalan, nyampe pos lah, pos satpam. Nah di situ ada Pak RT di situ, ada Pak RT lah. Ditanya gue, lu dari mana Bril, balik malam-malam gitu. Gue bilang, Pak RT saya dari Menara Sutet, gue gitu kan, nongkrong situ. Lo kok balik malam banget, lo kok berani gitu loh. Ya gue bilang juga, gue sebenarnya nggak berani juga gitu loh, gue nggak berani tapi terpaksa lah Pak RT saya pulang gitu loh. Oh gitu, biasanya lo kalau nongkrong situ juga nggak pernah balik malam kan? Paling malam tuh jam 11 tadi ya. Iya jam 11 Pak RT, tapi ini kebawa obrolan aja sih, makanya gue ini balik agak larut malam gitu, sampai jam 2 gitu. Oh apa yang lo temuin? Gue digituin langsung. Ya gue bilang lah, gue ketemu kepala, gue lewat gang sempit gitu. Oh jadi lo lewat gang sempit, kata Pak RT gitu kan. Iya karena lebih deket Pak RT. Oh kalau itu mah lo lewat sawah aja gitu loh. Ya paling lo kalau lewat sawah ngeliat-liat itulah pocong sama gundurwo kan lo bisa lari. Soalnya kepala ini kan serem banget tadi gitu. Ya emang serem sih tapi jauh Pak RT gitu kan, saya bilang gitu, gue bilang gitu. Ya udahlah, gue ngobrol-ngobrol, gue tanya kenapa sih gang itu bisa serem banget gitu ke Pak RT. Gue tanya gitu, kenapa gang itu kok serem gitu loh, kok bisa sih ada kepala itu gitu kan. Gue tanya walaupun gue udah tinggal lama di situ ya, yang gue tahu cuman gang itu tuh serem doang, serem horor gitu aja, horor banget. Tapi gue nggak tahu nih kenapa bisa horor. Nah, gue tanya, akhirnya Pak RT cerita lah di situ bahwa dulu itu ada korban mutilasi di situ, dibuang di situ. Jadi gang itu tuh nggak dibuang di gangnya, tapi dibuang di ada sebuah pool taksi di situ. Jadi tuh pool taksi itu kan banyak semak belukar, nah dibuang di situ korban mutilasinya. Jadi gang itu kan, ini kan gang nih, jadi ada tembok-temboknya gitu kan, sempit banget gangnya itu, cuman kuat satu motor aja sih, nggak bisa mobil gitu, sempit banget. Nah di balik tembok itu tuh pool taksi itu. Nah itu ada korban mutilasi yang dibuang di situ gitu, makanya gang itu jadi angker gitu. Nah cerita Pak RT ada korban mutilasi, gue bilang pantesan saya ngeliat kepala di situ. Nah makanya kata dia kan, makanya itu di sini itu dia bilang gitu, siang aja orang lebih milih lewat sawah jauh daripada lewat gang itu gitu. Karena siang juga kadang sering nampakin kepala itu, gundul peringis itu gitu loh. Apalagi malam kayak gitu. Ya saya nggak tahu Pak RT, yang saya tuh cuma horor doang, gue bilang gitu kan, horor doang. Nah habis itu ya udahlah, gue ngobrol, gue dikasih nasihat lah, kalau lu balik dari situ atau lu mau nongkrong situ, kalau bisa ya lu harus ada barengan lah di sini gitu loh, supaya lu balik itu bareng-bareng, nggak lu sendiri kayak gitu. Gue dibilang Pak RT kayak gitu, supaya lu nggak sendirian baliknya, bareng-bareng lah. Kalau bisa sih naik motor lebih enak gitu loh. Paling kalau ngeliat-ngeliat doang lu cepet bisa ngebut kan. Nah ini kan lu cuma jalan kaki. Makanya sih gue salut banget sama lu berani gitu ke situ. Ya gue digituin, gue karena berani, gue takut emang terpaksa gue pengen pulang lewat situ gitu loh. Karena berani.
Ya udah ngobrol-ngobrol gitu, gue akhirnya dikasih nasihat gitu ya, gue nggak mau lagi kan nongkrong situ kalau nggak ada barengannya. Nah gue pulang, nah besoknya gue ceritalah ke teman-teman gue itu yang di menara itu, gue ketemu di situ, ketemu kepala ya Gundul Pringis itu, gue cerita ke teman gue gini, kan udah gue bilangin lu udah gue suruh balik jam 10, tapi lu masih aja main di sini, masih pengen ngobrol gitu loh. Gue udah bilangin ke lu gitu. Nah, makanya dah kalau lu kesini gitu jangan balik malam-malam. Pokoknya lu ada obrolan apa, seru apa, kalau itu jangan balik malam-malam di sini gitu loh. Nah di situ ya akhirnya gue, selama gue tinggal situ ya, pas abis ngalamin kejadian itu, ya gue kalau ke tempat tongkrongan gue itu, ya gue harus ada barengan gitu loh. Gak ada barengan gue nggak mau, gue mendingan di rumah gitu loh. Nah atau merekanya yang datang ke RW gue gitu loh. Jadi nih lokasi ini beda RW gitu loh. Emang satu kampung, kita satu kampung, tapi beda wilayah gitu loh. Beda wilayah. Nah wilayah yang gue tongkrong ini emang wilayah terkenal serem gitu loh. Beda sama yang wilayah yang gue tinggalin itu nggak serem gitu loh. Ya udah akhirnya gue nggak mau lagi ke nongkrong situ kan. Gue nggak mau lagi kalau malam-malam nggak ada barengannya, gue nggak mau. Akhirnya teman-teman gue tuh udah paham lah gue ketemu kayak gitu. Jadi mereka lah yang sering ke sini, ke tongkrongan RW gue. Nah tapi dia juga sebaliknya nggak berani juga pulang sampai malam juga gitu loh. Tapi kan mereka naik motor kan, dia nggak berani juga pulang malam juga. Jadi sebentar doang kalau mau nongkrong malam itu ya kita ya paling di RW gue doang gitu. Paling nongkrong juga di mana itu, nggak gabung ke sana gitu loh. Ngeri juga gitu loh, walaupun gue bawa motor gitu kan. Nah itu sih pengalaman gue yang gue alami ngeliat Gundul Pringis tuh ternyata emang bener-bener ada. Bukan cuma mitos yang bilang kelapa jatuh berubah jadi kepala. Emang bener gitu loh. Dan itu sosok mengerikan banget. Jadi ya hati-hati aja lah gitu loh. Kalau ada kelapa jatuh mendingan lu biarin aja gitu, jangan lu nengok kalau malam-malam ya. Gitu aja dari gue. Nah thank you udah ngedengerin dan udah nyimak. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe dan kalian like dan kalian share.